Kita lanjut. Lalu ada keuntungan virtualisasi gitu ya. Dimana di sini keuntungannya saya sebutkan lagi 4 aja gitu ya. Di sini yang pertama itu ada low cost. Ya ini yang paling besar kayaknya keuntungannya ya. Karena ketika kita pakai virtualisasi gitu ya, kita bisa memaksimalkan penggunaan resource. Gitu. Artinya satu server yang kita beli dengan spesifikasi tinggi gitu ya. Misalnya contohnya RAM-nya 128 GB gitu ya. Lalu penyimpanannya misalnya sekian tera gitu, 6 tera. Nah, itu bisa kita maksimalkan gitu. Jadi kita bisa beli yang bagus lalu kita maksimalkan sehingga cost yang kita gunakan itu sangat rendah gitu. Beda misalnya kita pakai tradisional gitu ya. Satu server hanya satu OS. Ketika kita butuh server lagi, kita harus nambah OS lagi, kita harus nambah server lagi. Kita harus nambah fisik lagi. Artinya kita harus beli hardware-nya lagi gitu ya. Nah, itu kita bilang pasti sangat-sangat mahal gitu ya server ya. Nah, itu keuntungan paling besar dari virtualisasi. Cost ini sangat-sangat besar. Lalu ada Maximus Physical Place gitu ya, dimana seperti yang kita tahu gitu ya, namanya physical server itu pasti dia akan makan tempat gitu ya. Nah, kalau kita pakai virtualisasi itu rak kita atau tempat kita gitu ya, tempat fisik gitu ya, atau ruangan server itu bisa kita pakai secara maksimal. Karena nanti akhirnya banyak virtual server gitu ya, itu hanya ada satu fisik servernya aja gitu. Nah, ini sangat bagus gitu karena rak server juga lumayan mahal gitu. Dan tempat itu sesuatu hal yang cukup sulit diperbesar gitu. Artinya ketika kita punya satu server, kita punya satu tempat server gitu ya, itu sangat sulit untuk kita extend lagi gitu. Ini kenapa penting juga pastinya, ini perlu diperhatikan juga. Lalu yang ketiga ada mesin flexibility gitu. Virtual kita mudah banget. Kita mau mindahin satu server dari server A ke server B itu mudah. Kita mau backup lalu kita lakukan recovery itu sangat mudah gitu. Dan kita kalau ngomongin flexibility, kita bisa memaksimalkan suatu server gitu. Jadi misalnya kita mau ada server A dan server B gitu ya. Virtual server nih dulunya. Lalu misalnya kita tahu nih bahwa virtual A ini dia hanya menjalankan misalnya web server. Artinya CPU dan RAM yang digunakan itu tidak terlalu besar gitu. Nah, itu bisa kita rendahkan. Artinya bisa kita atur bahwa server ini hanya menggunakan CPU dan RAM yang tidak cukup besar. Gitu. Dan mungkin yang satunya ketika dia digunakan untuk suatu komputasi yang besar, itu bisa kita setting untuk RAM dan CPU yang besar juga gitu. Jadi sangat fleksibel gitu kalau kita ngomongin settingan virtualisasi.